Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja, televisi dan radio Al-Iman, dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita insyaallah taala masih pada bab-bab yang berkaitan dengan adab-adab di dalam makan. Dan ini menunjukkan, sebagaimana sering saya katakan, menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang kamil syamil, agama yang sempurna, dan agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, sehingga semua dari kehidupan kita di dunia ini telah diajarkan adab-adabnya, telah diajarkan semuanya, sehingga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, ya, dan beliau adalah sebagai contoh teladan kita. Demikian pula para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan para ulama-ulama kaum muslimin. Ketika mereka, para sahabat, meriwayatkan dan mencermati bagaimana Rasulullah SAW dalam kehidupan kesehariannya, ya, mereka kemudian menggambarkan, menceritakan kepada kita, yang tentu tujuannya adalah agar beliau sallallahu alaihi wasallam benar-benar dijadikan contoh teladan dalam semua aspek kehidupan. Oleh karena itu, ya, kita sebagai umat, ya, apalagi sebagai talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu, orang yang mengkaji, orang yang bermanhaj, ya, hendaklah benar-benar berupaya untuk melaksanakan adab-adab yang diajarkan oleh Sayyidul Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pembahasan kita masih pada kitab Adabut Ta'am, kitab Adab At-Ta'am, itu sebuah pembahasan yang mencakup semua adab-adab dalam hal berkaitan dengan makan dan minum. Dan insyaAllah kita memasuki bab yang ke-106. Babu ma yaquluhu wa yaf'aluhu man ya'kulu wa la yashba'u. Bab tentang apa yang seyogyanya diucapkan atau dilakukan oleh seorang yang dia tatkala makan, dia tidak merasakan kenyang, ya. Apa yang harus dia lakukan? Dan ini telah diajarkan, dibimbing dan diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala an Wahsy ibni Harbin radhiyallahu anhu, dari Wahsy bin Harb radhiyallahu an, beliau berkata, anna ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, bahwasanya pernah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah mereka berkata, "Ya Rasulullah, inna na'kulu wa la nashba'u." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami ini makan namun kami tidak kenyang. Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fala'allakum taftariqun." Kata beliau, kemungkinan besar ya, kalian yakni ketika makan kalian terpencar-pencar. Ya, artinya tidak berkumpul, tidak makan bersama. Ya. Kalian terpisah-pisah ketika makan. Qalu na'am. Kata mereka para sahabat, betul. Qal fajtami'u ala ta'amikum. Lalu kemudian beliau mengatakan, hendaklah kalian ya ketika makan kalian berkumpul untuk makan makanan kalian. Wadhkuru ismallah, dan sebutlah nama Allah. Ini bacalah bismillah. Yubarak lakum fihi, niscaya Allah akan memberkahi kalian pada makanan kalian. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, dan hadis ini adalah hadis yang baik derajatnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang meneliti hadis ini. Nah, hadis Wahsy bin Harb radhiyallahu anhu menjelaskan kepada kita tentang bagaimana dahulu para sahabat ketika mereka makan namun tidak kenyang. Dan ini tentu pada sebagian dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang mengadu ini tentu sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, wahai Rasulullah, kami kalau makan itu tidak kenyang. Maka Rasulullah SAW kemudian menyebutkan sebab. Ya, kelihatannya kalian ketika makan itu terpisah-pisah, terpencar-pencar. Ya, sehingga kalian makan tidak kenyang. Kata para sahabat, betul, benar apa yang kau katakan ya Rasulullah. Kemudian beliau memerintahkan untuk makan dengan bersama-sama, berkumpul. Ya, kemudian yang kedua membaca bismillah ketika mengawali makan. Maka kata beliau, dengan demikian insyaallah ta'ala makanan kalian akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hadis ini juga tentu menjelaskan kepada kita di antara adab-adab ketika makan. Adab-adab ketika makan. Ya, sebagaimana sebagian adab-adab makan sudah dijelaskan, dan ini salah satu di antara adab yang lainnya yang disebutkan dalam hadis ini adalah makan dengan berjamaah, dalam arti makan bersama. Ya, makan bersama. Dan ini adalah merupakan tradisi atau kebiasaan dan adab-adab kaum muslimin semenjak zaman dahulu. Mereka kalau makan itu di satu tempat, ya, satu nampan besar, ya, yang diikuti oleh misalnya beberapa orang. Ya, jadi kadang-kadang satu nampan bisa 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, ya tergantung dari ya besar kecilnya nampan yang disiapkan untuk meletakkan makanan itu. Ini yang sudah merupakan tradisi kaum muslimin, ya, yang bagian dari sunnah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak dahulu. Namun kemudian terjadi perkembangan, ya, demikian pula adanya kejahilan, ya, dan masuknya budaya-budaya ya bukan muslim ke negeri-negeri Islam, apalagi setelah adanya para penjajah yang menjajah negeri-negeri kaum muslimin, maka kita melihat pola makan kaum muslimin itu kemudian berubah, sehingga makan sendiri-sendiri, ya. Bahkan di zaman kita ini ada mode makan sambil berdiri, ya, di pesta-pesta, dalam walimah-walimah. Ya, tidak sedikit kita jumpai sebagian kaum muslimin yang ke barat-baratan, ya, kemudian mereka jahil terhadap agama mereka, yang mereka mengadakan pesta atau walimah, dan di situ ada makan yang sifatnya sambil berdiri, ya, dengan nama atau istilah yang mereka gunakan yaitu standing party,
Ya, makan pesta sambil makan berdiri. Dan ini bukan dari tuntunan Islam, bukan dari ajaran Islam. Ya, Islam mengajarkan kepada kita untuk kita makan sambil duduk, ya, makan dengan menggunakan tangan kanan, ya, dan seterusnya dari adab-adab Islam yang pernah kita jelaskan. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentu banyak pelajaran yang diberikan oleh hadis ini. Yang pertama yaitu tentang pertanyaan. Kita melihat bahwa para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya permasalahan yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan yang lainnya, tapi juga mereka bahkan bertanya sampai masalah yang berkaitan dengan adat kebiasaan, ya, yaitu misalnya makan. Semua orang makan, tidak ada manusia yang tidak makan di dunia ini, ya. Oleh karena itu makan bagian dari adat, sehingga kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk seorang kuat fisiknya, yang dengan demikian dia bisa beribadah pada Allah taala, jika diniatkan demikian maka dia menjadi ibadah, ya. Jadi perubahan satu tradisi atau satu adat yang dilakukan oleh manusia, dia berubah menjadi ibadah tatkala diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makan adalah suatu adat seluruh manusia, tidak ada yang tidak makan. Namun tatkala seorang muslim dia makan dengan niat agar Allah memberikan kekuatan pada fisiknya untuk dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nilai dari makannya menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa mereka para sahabat adalah orang-orang yang betul-betul, ya, ingin mendalami Islam, maka semua hal mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Oleh karena itu benar bahwa beliau alaihi salatu wassalam telah mengajarkan kepada para sahabat semua aspek kehidupan. Dari masalah yang paling penting dan terpenting, paling utama dan terutama, yaitu masalah akidah, masalah tauhid, masalah ibadah, masalah muamalah, masalah akhlak, ya, sampai kepada masalah-masalah yang berkaitan dengan seperti yang disebut dalam hadis ini, yaitu pertanyaan para sahabat ketika mereka makan namun tidak kenyang. Itu pun ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini, bahwa memang seorang yang jahil atau seorang yang tidak tahu tentang sesuatu, hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu, ya. Hendaknya dia bertanya kepada orang yang berilmu, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan hal tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dalam satu ayat, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi bertanyalah kalian kepada orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, maka di sini Allah menyebutkan dua kelompok manusia. Kelompok orang yang tidak mengetahui, ya, tentang agama mereka atau tentang suatu hal, dan kelompok orang yang mengetahui, ya, orang yang tidak alim dan orang yang alim, orang yang jahil dan orang yang alim. Masing-masing mempunyai kewajiban, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Di sini ada dua golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan orang-orang yang berilmu dan golongan orang-orang yang tidak berilmu. Dan disebutkan dalam ayat ini tentang kewajiban masing-masing. Kewajiban orang yang tidak berilmu, dia bertanya kepada orang yang berilmu. Dan kewajiban orang yang berilmu, ya, dia menjawab, ya, apa yang ditanya oleh orang yang tidak berilmu. Maka Islam adalah agama yang sempurna, ya, dan Islam mengatur interaksi antara manusia, ya, dalam segala hal. Oleh karena itu, orang yang tidak punya ilmu hendaknya bertanya kepada orang yang berilmu. Dan orang berilmu juga tidak semua permasalahan dia mengetahuinya. Sehingga kadang-kadang kita melihat seorang berilmu, dia alihkan kepada orang lain, ya, yang memang membidangi ilmunya, yang mengetahui ilmunya jika dia ditanya oleh seorang dan dia tidak mengetahui permasalahannya. Dan ini telah dicontohkan oleh kalangan sahabat, ya, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin, ya, yang patut kita jadikan sebagai
Contoh, jadi kalau kita tidak mengetahui sesuatu, ya ketika kita ditanya, hendaknya kita alihkan ya jawaban pertanyaan itu kepada orang yang lebih berilmu dalam bidang tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa terkadang orang itu makan dan tidak pernah kenyang. Salah satu sebabnya adalah karena ketidakberkatan dari makanan yang dimakannya. Ya, karena tidak berkah makanan itu. Nah, ketidakberkatan makanan itu ada sebabnya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini, ada dua penyebab. Ya, ada dua hal yang beliau anjurkan dalam hadis ini. Ketika para sahabat bertanya, kami makan, tapi kami tidak kenyang. Kata beliau yang pertama, kalian makan itu dengan terpencar-pencar, terpisah-pisah. Ini salah satu sebab tidak berkahnya makanan itu. Yang kedua, kemudian beliau memerintahkan untuk makan dengan makan bersama dan membaca nama Allah. Jadi ketika seorang makan tanpa membaca, mengucapkan bismillah, ini menjadikan makanan itu tidak berkah. Karena apa? Telah dibahas pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Karena syaitan ikut nimbrung makan bersama orang yang makan, namun tidak membaca bismillah ketika dia makan. Sehingga hilang keberkatannya. Karena syaitan bersamanya. Jadi hadis ini diantara adab yang diajarkan kepada kita, adab-adab makan adalah makan bersama, dan yang kedua dan membaca bismillah. Dengan demikian maka akan diberkahi makanan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini menunjukkan pula kepada kita bahwa Islam memang mengajarkan kepada kita agar selalu ya ada kebersamaan ya dalam kehidupan kita, bahkan dalam makan dan minum, ya dalam ibadah kita, sholat berjamaah ya di masjid-masjid kaum muslimin, ya kemudian juga adanya ta'awun, tolong menolong dalam kebaikan, ada kerjasama dalam kebaikan, ya dan bahkan dalam makan dan minum. Ar-Rasul SAW mengajarkan kepada kita untuk selalu yakni bersama. Jadi satu kelebihan, satu keistimewaan dari umat ini ya, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makan yang terpisah-pisah itu. Ini suatu hal yang menghilangkan keberkatan. Dan memang terpecah belah itu adalah bencana. Ya, itu bukan nikmat tapi bencana. Ketika umat ini terpecah belah menjadi kelompok-kelompok, ya, maka ini satu hal yang merupakan bencana. Ya, oleh karena itu Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk bersatu di dalam akidah, bersatu dalam ibadah, bersatu dalam yakni manhaj, ya metode beragama sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi al-furqah itu adalah mendatangkan keburukan. Sedangkan al-ijtima' kita bersatu dengan mendatangkan kebaikan. Dan musuh-musuh Islam selalu berupaya untuk memecah belah kaum muslimin. Ya. Namun ketika kita mengajak untuk bersatu, ya, menyatukan kalimat kita sebagai kaum muslimin, ya, ini bukan berarti kemudian kita diam dari memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Tidak. Ya. Ajakan untuk kita menyatukan kalimat ini tetap menegakkan al-amru bil ma'ruf dan an-nahyu anil munkar. Tetap menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, ada hal-hal yang ditinggalkan dari kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, kita ingatkan mereka. Kita perintahkan mereka untuk mengerjakannya. Demikian pula kalau ada kemungkaran-kemungkaran yang mereka lakukan, ya kita ingatkan mereka, mencegah mereka dari kemungkaran. Jadi bersatunya kaum muslimin bukan berarti kemudian satu dan yang lainnya mendiamkan kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan atau mendiamkan kebaikan-kebaikan yang ditinggalkan. Tidak. Bukan itu makna dari persatuan. Bukan itu makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bukan itu. Ya, tapi tetap ada penegakan amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan cara yang baik, dengan cara yang santun,
dan cara yang hikmah. Ya. Karena seorang akan menerima omongan kita, menerima nasihat kita, menerima perintah seseorang itu kalau apa? Dengan cara yang baik. Kalau dengan cara yang buruk, ya orang itu tidak senang. Ya oleh karena itu, di sini pentingnya al-hikmah dalam berdakwah, hikmah di dalam mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Toh yang memberikan hidayah itu Allah Azza wa Jalla. Tugas seorang dai, tugas seorang muballigh, tugas seorang yang menasihati adalah dia menyampaikan, bukan dia memaksa. Apalagi dengan kata-kata yang kotor, dan kata-kata yang keras, ya, dengan kalimat-kalimat yang kaku, ya, dan dengan perilaku yang jelek, ya. Tentu ini akan menjadikan manusia jauh atau lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang harus kita camkan, harus kita perhatikan. Ya, bahwa dalam berdakwah hendaknya dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang dai, jangan dia ucapkan. Jadi contoh yang nyata dalam Al-Quranul Karim. Ya, Allah memerintahkan kepada Musa alaihissalam dan kepada Harun alaihissalam ketika menghadap kepada yaitu taghut terbesar Fir'aun dan bala tentaranya dan kekuasaannya dan dengan segala apa yang dimilikinya. Allah memerintahkan kepada Musa dan Harun alaihi wassalam untuk mengucapkan kepada Fir'aun dan kalimat-kalimat yang lembut, ya, kalimat yang baik, bukan dengan kalimat yang kotor, ya. Itu kepada Fir'aun, ya. Apalagi sebagai seorang muslim, seorang dai yang mengajak kepada Allah Ta'ala hendaknya dan menggunakan kalimat-kalimat yang baik. Ya, Islam ini tersebar bukan dengan kalimat yang kotor, bukan dengan kalimat yang jorok, bukan dengan akhlak dan perangai yang bejat. Tidak. Islam tersebar dengan kelembutan Rasulullah SAW, dengan hikmah Rasulullah SAW, dengan kasih sayang Rasulullah SAW. Itu yang yang tersebarnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya beliau ketika mengajarkan, baik itu akidah, baik itu ibadah, baik itu manhaj, baik itu akhlak dan yang lainnya, adab-adab seperti ini, beliau menggunakan kalimat-kalimat yang baik, mengarahkan mereka, ya, dengan keikhlasan beliau untuk mereka, agar mereka mendapatkan ilmu dan mengamalkan adab-adab Islam. Semua itu dengan cara yang baik. Para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Bab yang berikutnya, bab 107. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Babu al-amri bil akli min janibil qas'ati wan nahyi 'anil akli min wasatiha. Bab tentang perintah kalau kita makan di satu bejana, makan bersama-sama di satu bejana yang di situ diletakkan makanan itu, ya, hendaklah kita memakan dari pinggir-pinggirnya, bukan langsung dari tengah, ya, tapi dari pinggirnya, ya. Dan beliau melarang langsung mengambil dari tengahnya, ya. Dan ini yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala pada bab ini, yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhuma, yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar bin Abi Salamah, ya ghulam samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Ya, wahai anak muda, ya, sebutkan nama Allah. Jadi ketika kamu akan makan, bacalah bismillah. Kemudian makanlah dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah yang dekat denganmu. Ya. Ini menunjukkan ketika seorang makan bersama-sama dengan yang lainnya di satu bejana, ya, maka dia makan yang di dekatnya, ya, yang dekat di sisinya. Kemudian
Hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, qala rahimahullah taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al barakatu tanzilu wastat ta'am. Keberkatan itu turun di tengahnya makanan. Di tengahnya makanan. Fakulu min hafataihi wala takulu min wasatihi. Maka makanlah dari sisi-sisinya, dari pinggir-pinggirnya. Ya. Wala takulu min wasati, dan janganlah kamu makan dari tengahnya. Ya, supaya semua keberkatan itu mencakup seluruhnya, seluruh makanan tersebut. Ya, al barakatu tanzilu wastat ta'am. Fakulu min hafataihi wala ta'kulu min wasatihi. Keberkatan itu turun di tengah-tengah makanan. Maka makanlah kalian dari pinggir-pinggirnya, ya, dan jangan kalian makan dari tengahnya. Hadis riwayat Imam Abi Daud dan Imam At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih. Yani hadis ini adalah hadis yang sahih. Nah, ini juga di antara adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita dalam hal berkaitan dengan makan. Ya. Beliau memberitahukan bahwa keberkatan itu, keberkatan dari Allah Azza wa Jalla, Allah turunkan pada makanan itu di tengahnya. Ya. Allah turunkan di tengahnya. Maka beliau menyuruh kita untuk memakan dari pinggir-pinggirnya, sehingga keberkatan tetap ada. Ya. Mencakup seluruh makanan yang dihidangkan. Ya, yang dihidangkan. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makan dari tengah makanan. Ini termasuk hal yang dimakruhkan, hal yang dimakruhkan. Ya, jadi yang dianjurkan kita, yang menjadi sunnah, yaitu makan dari tepi-tepi makanan tersebut. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa keberkatan itu pada hakikatnya berada di luar makanan. Ya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al barakatu tanzilu. Keberkatan itu turun, ya. Mengenai makanan ini, ya. Ini menunjukkan bahwa keberkatan itu pada hakikatnya di luar makanan itu. Nah, ketika seorang membaca bismillah, maka keberkatan itu turun dan meliputi makanan tersebut. Meliputi makanan tersebut. Di sini pentingnya kita membaca bismillah ketika akan makan, ketika mengawali makan, supaya keberkatan itu turun dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan turun kecuali dengan apa? Dengan membaca bismillah. Kemudian juga ini adab yang diajarkan dalam hadis ini, ya, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, tatkala makan bersama-sama, ya, di satu nampan, satu tempat yang besar, hendaklah makan dari sisinya. Semua yang berkumpul makan pada tempat tersebut mengambil dari pinggir-pinggirnya, ya, karena keberkatan berada di tengah makanan tersebut. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, kata beliau, wa an Abdullah ibn Busrin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu beliau berkata, kana lin-nabi sallallahu alaihi wasallam qas'atun yuqalu laha al-gharra. Ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mempunyai satu bejana untuk makan, ya, yang beliau diberi nama dengan al-gharra. Ya. Karena apa disebut al-gharra? Itu karena putihnya. Sebagian ulama mengatakan karena bejana itu bejana yang putih. Ada sebagian ulama mengatakan karena bejana tersebut selalu diisi dengan susu yang putih, sehingga disebut dengan namanya al-gharra. Yahmiluha arba'atu rijal. Bejana ini saking besarnya itu diangkat oleh 4 orang. Di bawah, kalau sudah disiapkan makanan di situ, dibawa oleh 4 orang. Falamma adhau wasajadu ad-duha utiya bitilka al-qas'ati. Nah,
Ketika mereka para sahabat pada suatu hari, ya, sholat di masjid, sholat subuh berjamaah, kemudian telah masuk waktu duha, lalu mereka sholat, ketika itu sholat duha, maka bejana itu dibawa, ya, dan berisikan makanan. Bejana al-Gharra milik Rasulullah SAW ini dibawa ke masjid. Yakni waqad thurida fiha. Di dalam bejana itu sudah ada roti campur dengan susu atau dengan kuah. Ya, tharid. Ya, roti yang dicampur dengan kuah, ya, dengan daging. Faltaffu 'alaiha. Maka para sahabat yang baru selesai sholat duha, setelah mereka sholat subuh, sholat duha, kemudian mereka datang mengelilingi makanan atau bejana tersebut. Falamma kathuru jatha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka telah banyak, para sahabat telah berkumpul, maka Rasulullah SAW kemudian duduk. Jatha. Jatha artinya disebutkan di sini. Jatha itu qa'ada ala rukbatayhi, jalisan ala dhuhuri qadamaihi. Beliau duduk, ya, dengan duduk yang merapat. Artinya seperti duduk ketika tasyahud awal, ya. Beliau duduk di atas kedua kedua telapak kakinya, ya. Sambil menegakkan kedua telapak kakinya, kemudian beliau duduk, ya. Dan menyorong kedua telapak kakinya duduk. Ini namanya jatha. Mengapa beliau duduk demikian? Supaya mencukupi. Kalau beliau duduk bersila, ya, ini akan sedikit yang bisa mendekati ke bejana tersebut. Makanya beliau duduk ibarat orang yang duduk ketika tasyahud sambil menegakkan jari jemarinya, ya, menegakkan telapak kakinya. Jatha Rasulullah SAW. Faqala a'rabiyun. Nah, ketika Rasulullah SAW duduk seperti itu, seorang A'rabi, seorang Arab dusun yang ikut hadir pada saat itu, dia berkata kepada Nabi SAW, "Ma hadhil jilsah?" Yani, ya Rasulullah, kamu kok duduk seperti itu? Ya, duduk apa sih seperti ini? Qala Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, menjawab apa yang ditanyakan oleh orang Badui itu, "Innallaha ja'alani abdan kariman." Sesungguhnya Allah menjadikan aku seorang hamba yang karim, hamba yang mulia, hamba yang dermawan. Walam yaj'alni jabbaran anida, dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong dan sebagai seorang yang membangkang. Thumma qala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, beliau mengatakan, "Kulu min hawalaiha." Kulu min hawalaiha. Makanlah dari sekelilingnya makanan itu, di sekeliling bejana itu, dari pinggir-pinggirnya. Wada'u dzirwataha, dan tinggalkan yang di tengahnya, ya. Yubarak fiha, niscaya akan diberkati pada makanan yang ada di bejana ini. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Daud dan sanad yang baik. Nah, hadis ini banyak memberikan pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah, yaitu kita dianjurkan, ya, ketika selesai sholat subuh berjamaah untuk duduk di masjid sambil berzikir, ya, misalnya membaca zikir pagi petang dan seterusnya sambil menunggu matahari terbit. Setelah matahari terbit kurang lebih sepanjang satu tombak, ya, kalau dari sisi waktu kurang lebih 20 menit, 15 sampai 20 menit, kita kemudian sholat 2 rakaat. Niat sholat itu adalah sholat duha, ya, sholat di awal waktu. Jadi sholat yang dikenal dengan sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Ya, sekali lagi, ya, yang kita sering mendengar, ya, sebagian kaum muslimin mengatakan sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu.
yaitu orang yang setelah sholat subuh berjamaah di masjid, dia duduk di tempat sholatnya, kemudian dia berzikir atau baca Quran sampai matahari terbit. Setelah terbit kurang lebih 15 menit atau 20 menit, dia bangun sholat 2 rakaat. Apa niat sholat ini? Niatnya adalah sholat duha. Ya, niatnya sholat duha. Karena sholat syuruk itu adalah sholat duha yang dilakukan di awal waktu. Sholat 2 rakaat. Nah, sekarang pertanyaan, apakah sesudah seorang melakukan sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu itu, kemudian dia pulang, apakah boleh dia menambah sholat duhanya di rumahnya, misalnya ketika jam 9 pagi atau jam 10? Jawabannya boleh. Ya, silakan dia menambah sholat duhanya, entah menambah 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat, terserah. Ya, intinya dia boleh menambah sholat duhanya. Ya. Jadi yang di masjid itu dilakukan di awal waktu hanya 2 rakaat, hanya 2 rakaat. Ini namanya ya, yang sering disebut dengan sholat syuruk, namun pada hakikatnya niatnya adalah niat duha, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam hal ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan atau di antara keutamaan dari sholat syuruk atau sholat duha di awal waktu. Ya, setelah seorang sholat subuh dia menunggu sampai terbitnya matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya, di antara keutamaannya adalah dia mendapatkan pahala ibarat orang yang umroh. Ya, umroh yang sempurna, dalam satu riwayat haji yang sempurna. Nah, ini keutamaannya. Sholat yang dilakukan dengan menunggu setelah sholat subuh, menunggu sampai terbitnya matahari, sampai matahari meninggi kurang lebih setinggi 1 tombak, baru dia sholat. Bukan langsung sholat, tidak. Bukan begitu matahari terbit langsung sholat, itu tidak, karena memang tidak dibolehkan. Tapi menunggu kurang lebih 15 sampai 20 menit. Itu sudah meninggi matahari itu dari tempat terbitnya kurang lebih 1 tombak, sepanjang 1 tombak, baru kemudian seorang sholat 2 rakaat. Apa ada bacaan khusus? Ya, tidak ada bacaan khusus. Intinya sholat 2 rakaat. Apa ada doa setelah itu? Tidak ada doa tertentu. Ya, tidak ada doa tertentu. Ya, setelah sholat selesai. Kalau dia mau berdoa sebelum salam misalnya, itu juga di antara waktu-waktu yang utama, yang mustajab untuk seorang berdoa kepada Allah Ta'ala. Yaitu di saat tahiyatnya, ya, sebelum dia salam, setelah membaca sholawat kepada Nabi SAW, kemudian dia berdoa, salam, kemudian selesai. Ini tentang sholat, ya, 2 rakaat, sholat duha di awal waktu, yang banyak disebut dengan sholat syuruk. Kemudian yang juga diambil dari hadis ini, bahwa hal ini dilakukan sejak zaman Nabi SAW. Para sahabat sholat berjamaah di Masjid Nabawi, kemudian mereka duduk menunggu sambil berzikir, ya, sampai masuk waktu duha, mereka sholat duha, baru kemudian mereka pulang, ya, baru kemudian mereka kembali ke rumah-rumah mereka. Nah, pada suatu hari, ya, Nabi SAW tentu memerintahkan, sudah menyiapkan sarid yang diletakkan di bejana beliau yang bernama Al-Ghurra. Sehingga setelah mereka para sahabat sholat duha di awal waktu tersebut, mereka bejana itu dibawa ke masjid. Kemudian Nabi SAW, ya, bersama para sahabat, ya, mendatangi bejana itu yang sudah disiapkan dengan makanan. Kemudian Rasulullah SAW duduk agar tempat itu mencukupi sahabat-sahabat yang lainnya, maka beliau duduk dengan menyempitkan tempat duduknya, yaitu dengan seperti yang saya sebutkan tadi, duduk dengan di atas kedua telapak kakinya, di atas kedua telapak kakinya, sehingga itu lebih memperluas tempat untuk yang lainnya. Nah, orang Badui yang kebetulan ada di saat itu, beliau bertanya, mungkin beliau merasa aneh, kok Rasulullah SAW duduk seperti ini?
ketika menghadap makanan ini. Maka dijawab oleh Nabi alaihissalam, ya, innallaha ja'alani abdan kariman. Sesungguhnya Allah menjadikan aku seorang hamba yang mulia, hamba yang dermawan. Ya. Allah jadikan aku seperti itu, hamba yang rendah hati. Walam yaj'alni jabbaron anida. Dan Allah tidak menjadikan aku seorang yang sombong dan seorang yang membangkang, tidak. Itu bukan perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi perangai beliau adalah orang yang mulia, orang yang dermawan, orang yang pemaaf, ya, orang yang tawadhu, alaihi salatu wassalam. Yes. Kemudian di sini tentu juga menjelaskan kepada kita bahwa boleh memberi nama bagi satu bejana, ya. Sebagaimana bejana Nabi SAW itu diberi nama, namanya Al-Qurra, ya. Jadi penyebutan nama kepada bejana itu hal yang dibolehkan. Ya, hal yang dibolehkan, bahkan di zaman Nabi SAW, bejana beliau yang besar itu dinamakan dengan Al-Qurra. Jadi misalnya untuk menyuruh itu gampang. Ayo ambil Al-Qurra. Ya. Bawa Al-Qurra. Sudah jelas yang dimaksud Al-Qurra itu adalah bejana tersebut. Ya. Jadi boleh pemberian nama kepada bejana itu. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita dibolehkannya mengkhususkan satu bejana untuk makanan, ya, yang selalu digunakan apabila menjamu tamu misalnya. Jadi tidak kemudian bejana yang baru, tapi bejana yang sudah sering dipakai untuk menjamu para tamu. Ini juga dibolehkan, mengkhususkan satu bejana untuk menjamu tamu. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang karom, kedermawanan, kebaikan Ar-Rasul alaihissalam. Beliau adalah orang yang karim, ya, bukan orang yang pelit, tapi beliau adalah orang yang karim, orang yang dermawan dalam segala hal, ya. Tidak hanya dalam harta, dalam pemberian maaf, ya, dalam berbagi kepada orang lain, ya. Beliau adalah orang yang sangat karim, sangat dermawan, sangat mulia, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita tentang perhatian beliau alaihi salatu wassalam kepada para sahabat beliau, ya, dan teman-teman beliau yang sering hadir di majelis beliau alaihi salatu wassalam. Beliau memperhatikan mereka, ya, beliau memperhatikan mereka. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang khidmah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khidmah para sahabat kepada Nabi alaihi wasallam. Ya, mereka yang mengangkat bejana itu yang sudah ada makanan di bejana tersebut. Ya, mereka para sahabat yang mengambilnya, mereka membawanya, ya. Jadi ini semua menunjukkan akhlak dan perangai yang mulia dari para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu, rendah hati Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang nabi, seorang panglima, seorang penguasa, ya, pemerintah yang menjadi pemimpin para sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Namun beliau bersama-sama mereka. Beliau tidak membuat jarak dengan mereka. Ya, beliau tidak menjaga gengsi beliau. Sebagaimana di zaman kita ini ada orang-orang baru mulai muncul, langsung usung dada, ya, mengusung dada mereka, memberi jarak pada orang lain. Siapa kamu? Aku ini siapa? Ya, aku tidak sama dengan kamu. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sifat-sifat perangai-perangai yang buruk, perangai-perangai yang jelek, ya, yang tidak sepatutnya kita menjadikan contoh. Ya, tapi contoh terbaik adalah at-tawadhu, rendah hati. Apalagi kepada sesama teman, sahabat atau orang yang lebih mulia dari kita. Sudah seyogianya kita itu rendah hati, kita itu tawadhu, ya. Dan ini akhlak dan perangai yang mulia. Allah memuliakan seseorang karena tawadhu'nya, ya, karena rendah hatinya. Dan Allah menghinakan seorang karena kibirnya, karena kesombongannya, karena keangkuhannya. Ya. Ini yang harus kita camkan dalam diri kita. Kemudian manusia, ketika dia itu angkuh, ketika dia itu sombong, apa sih yang dimilikinya? Yang disombongkan itu apa?
lahir tanpa ada sesuatu yang dibawanya, lahir dalam keadaan telanjang. Kemudian Allah memberikan nikmat padanya, entah nikmat pakaian, nikmat makanan, nikmat ilmu, ya, itu Allah yang memberikan. Oleh karena itu Allah murka kepada orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh, ya, yang merendahkan manusia, merendahkan orang lain, melihat diri paling hebat. Na'udzubillah, ini sifat yang jelek, ya, sifat yang buruk, harus kita jauhi. Ya. Orang yang mulia adalah orang yang tawadhu. Orang yang mulia, orang yang rendah hati. Ya. Itu orang yang mulia. Allah yang akan memuliakannya. Allah yang akan memuliakannya. Nah, Ar-Rasul alaihissalam seorang pemimpin, seorang Rasul, seorang Nabi, manusia termulia di muka bumi ini. Ya. Itu beliau pun rendah hati, tawadhu, menghormati para sahabat beliau, menghargai mereka, duduk bersama mereka, makan bersama mereka. Subhanallah. Ya. Alaihi salatu wassalam. Jadi ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana mengajarkan kepada manusia, ya, adab-adab yang mulia. Sebagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabatnya bagaimana cara makan, yang mana yang diawalinya, ya. Ini semua diajarkan oleh Nabi SAW. Dan beliau memberitahukan tentang keberkatan. Keberkatan berada di tengah makanan. Maka kalian makan bersama, makanlah dari tepi-tepinya. Ya. Ini ajaran beliau alaihi salatu wassalam. Adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ini sangat banyak memberikan kepada kita tuntunan adab-adab di dalam makan, termasuk bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, ya, terutama kepada orang Arab dusun yang bertanya tentang cara duduknya Nabi SAW itu, maka beliau mengatakan, sungguhnya Allah menjadikan aku seorang hamba yang mulia, hamba yang dermawan, hamba yang betul-betul tawadhu, ya. Dan Allah tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong, seorang yang angkuh, seorang yang membangkang, tidak. Ya. Ini sifat Nabi alaihi salatu wassalam. Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita, yaitu sifat tawadhu, sifat rendah hati ini, yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya, dimuliakan derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Karena siapa yang dia rendah hati karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Allah akan mengangkat derajatnya. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan demikian kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa televisi Roja dan para pendengar televisi Roja dimanapun Anda berada, bahwa hadis yang baru kita bahas ini banyak sekali memberikan pelajaran kepada kita di antara adab-adab ketika makan. Adab-adab makan. Maka dan di setiap aktivitas kita selalu ada adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu seyogyanya kita terus mempelajarinya dalam rangka menyempurnakan iman kita. Iman itu bisa sampai kepada derajat kesempurnaan. Dia sempurna dengan akhlak yang mulia. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, yaitu yang paling baik akhlaknya, yang mengikuti adab-adab yang diajarkan dan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka dengan demikian seorang insyaallah dia mendapatkan nilai iman yang paling tidak adalah mendekati kesempurnaan, ya, mendekati sesuatu yang, karena sempurna itu sendiri satu hal yang sulit dicapai, tapi paling tidak mendekati. Dan itu dengan cara apa? Kita mengikuti perangai Rasulullah SAW, perangai para sahabat, bagaimana adab-adab mereka, bagaimana akhlak mereka, yaitu untuk paling tidak mendekati, ya,
walaupun tidak mungkin sama dengan mereka. Ya. Dan itu diantara hikmah buah dari kita belajar ilmu untuk diamalkan. Ilmu kalau tidak diamalkan tidak ada gunanya. Ya. Walaupun ilmunya setinggi arsy, ya. Tetapi kalau tidak diamalkan, hanya dibuat omongan, ya, tidak dipraktekkan dalam kesehariannya, ya ini hal yang tidak bermanfaat bagi diri orang yang mempunyai ilmu itu. Tapi kalau seorang mempunyai ilmu walaupun sedikit, tapi dia amalkan, ya, dia terapkan dalam kehidupannya, dia terapkan dalam kesehariannya, ini jauh lebih mulia, ya, jauh lebih baik, ya, daripada yang punya ilmu banyak tapi tidak diamalkan, tidak diterapkan. Maka yang terpenting dari ilmu itu adalah bagaimana seorang mengamalkan ilmunya. Demikian yang dapat sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Insya Allah masih ada waktu untuk sesi berikutnya tanya jawab, dan tentu kami kembalikan ke Jakarta. Aqulu qouli hadza wallahu taala a'lam. Baik, di sini kita lanjutkan insya Allah. Nanti ada informasi bahwa insya Allah tidak ada pertanyaan, sehingga yang tentu karena suatu hal, maka kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya dari bab-bab tentang adab makan, karena masih ada waktu untuk sesi ini, untuk pelajaran hadis ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu karahiyati al-akli muttaki'an. Juga bab ini tentang adab-adab di dalam makan. Adab-adab di dalam makan. Babu karahiyati al-akli muttaki'an. Bab tentang dimakruhkannya makan sambil muttaki'an. Muttaki'an di situ disebutkan, ya. Al-muttaki yaitu al-ma'ilu ila jambihi. Orang yang duduk sambil bersandar pada salah satu sisi dari tubuhnya, entah ke kiri atau ke kanan atau ke kiri. Ini namanya muttaki. Al-ma'ilu ila jambihi. Ini pendapat yang paling kuat dalam makna muttakian atau al-ittika. Ittaka'a yattaki'u. Ya, ini juga berdasarkan hadis Nabi SAW ketika beliau menyampaikan tentang hadis ala ukhbirukum bi akbaril kabair, maukah kalian aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar, yaitu syirik pada Allah Ta'ala, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang ketiga adalah qauluz zur, perkataan dusta. Perkataan dusta, ya. Ini beliau ketika itu kana muttaki'an fajalasa. Ketika itu duduk beliau dalam posisi bersandar pada salah satu sisinya, entah itu kiri atau kanan. Kemudian baru beliau tegak, duduk tegak, sambil mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur. Ya, ini termasuk dosa-dosa besar, ucapan-ucapan, perkataan-perkataan dusta, saksi-saksi palsu. Ini perbuatan yang perbuatan dosa besar. Beliau ketika itu sedang bersandar pada salah satu sisi tubuhnya, kemudian sambil mengatakan ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, sambil beliau duduk tegak. Ini makna muttakian. Jadi intinya bab ini menjelaskan pada kita dimakruhkannya makan sambil menyandarkan salah satu sisi tubuhnya, entah ke kiri atau ke kanan. Itu dimakruhkan. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaifah, nama beliau adalah Wahab bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la akulu muttaki'an. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la akulu muttaki'an. Aku tidak makan sambil, jadi bersandar, menyandarkan salah satu sisi tubuhku, ya, entah ke kiri atau ke kanan. Intinya beliau kalau makan itu sambil duduk tegap. Duduk dalam posisi lurus. Ya, tidak bersandar pada tangan kanannya atau tangan kirinya. Ya.
Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang makan yang demikian itu adalah makan yang atau duduk yang sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan seorang ketika makan, tentu di sini ya makan yang dimaksud makan adalah makan dengan makanan-makanan yang berat. Ya. Karena kadang-kadang ada orang sambil dia mungkin isap permen, ya makan makanan yang kecil. Ya ini insya Allah tidak termasuk dalam masalah ini. Tapi makan resmi, makanan-makanan yang biasa dikenal dengan ya makanan itu. Beliau tidak pernah makan dengan sambil bersandar ke kiri atau ke kanan. Tapi beliau duduk tegak kemudian makan. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang berikutnya diambil dari hadis ini juga bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tawadhu Nabi alaihissalam ketika makan. Ya, ini juga menunjukkan tawadhu. Ya. Jadi adab-adab yang diajarkan oleh Nabi alaihissalam adalah adab-adab yang mulia. Kadang-kadang orang makan sambil duduk juga atau bersandar ke kiri atau ke kanan. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian ulama, itu menjadikan seorang itu nafsu makan yang banyak misalnya. Maka Nabi SAW tidak seperti itu. Ya, beliau mencari posisi untuk makan yang sewajarnya. Makan yang sewajarnya. Karena beliau makan adalah untuk hidup. Itu orang Muslim. Ya, al-aklu lil haya. Ya, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Wal haya lil akal. Bukan hidup ini untuk makan, tapi kita makan untuk kita bisa hidup di dunia ini. Ya, makan yang baik, yang halal, ya itu karena yaitu untuk bisa hidup di dunia ini, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan orang yang hidupnya hanya untuk makan sehingga melalaikan dia dari akhirat, melalaikan dia dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana makannya orang-orang kafir. Kemudian hadis yang dibawakan juga oleh An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan muqiyan ya'kulu tamran. Muqiyan ya'kulu tamran. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku melihat Rasulullah sallallahu sambil duduk, ya beliau makan kurma, ya duduk beliau makan kurma, beliau duduk sambil menegakkan kedua betisnya, ya menegakkan kedua betisnya. Ini namanya duduk muqiyan, ya duduk pada bagian bagian bawah atau dubur, kemudian sambil menegakkan kedua kakinya, kedua betisnya. Ya, ini juga salah satu duduk yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan ketika itu kata Anas bin Malik, beliau makan kurma. Ya. Kemudian bab yang berikutnya, babu istihbabil akli bi thalathi asabi wa istihbab laqil asabi wa karahat mashiha qabla laqiha واستحباب لقي القصأة وأخذ اللقمة التي تسقط منه وأكلها ومسحها بعد اللقي بالساعد والقدم وغيرها. Ini bab di antara bab-bab yang mengajarkan adab-adab makan, ya, yaitu anjuran untuk makan dan menggunakan tiga jari. Ini menunjukkan makan itu sedikit, ya. Dan anjuran untuk menjilati jari ketika selesai makan. Dan ini adalah sunnah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang mana kadang-kadang kita dengar dari orang-orang yang jauh dari tuntunan agama, jauh dari ilmu din, mereka sering atau mencela ketika melihat ada orang yang makan sambil menjilati jari jemarinya, ya, dan mengatakan bahwa itu kotor dan seterusnya. Ya. Ini karena kejahilan mereka. Karena jauhnya mereka dari tuntunan Islam. Tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karena itu,
kita akan mengetahui sejumlah hadis Nabi SAW yang menganjurkan seorang kalau dia makan betul-betul makan sampai bersih. Ya. Bahkan yang di piringnya itu juga betul diambil, ya, dibersihkan kemudian dimakan. Sehingga tidak tersisa makanan itu di bejana, ya, yang dia makan dengan bejana tersebut. Ya. Kemudian bab ini juga menjelaskan kepada kita tentang kita dimakruhkan, ya, mencuci atau membersihkan tangan atau melap tangan itu dengan tisu misalnya atau serbet sebelum seorang, yakni menjilati jari jemari tersebut, ya, yang dia makan dengan tangan dia itu, ya. Jadi tidak langsung dilap bersih, tidak, tapi hendaknya dia sisa makanan yang ada di jari jemarinya itu dia menjilatinya. Supaya apa? Keberkatan itu tidak ada yang mengetahui di mana berkah makanan itu. Ya. Bisa jadi kadang-kadang ada sedikit makanan yang tertinggal, justru berkahnya ada di situ. Tapi kita tidak makannya, maka hilanglah berkahnya. Nah, oleh karena itu kita dianjurkan untuk makan, yaitu dengan sampai bersih, ya, sampai habis. Dan ini juga menunjukkan anjuran ketika makan itu seorang mengambil sesuai dengan ukurannya. Kadang-kadang ada orang yang tidak tahu tentang dirinya. Dia makan hanya sedikit tapi diambil banyak, yang akhirnya makanan itu terbuang. Ambillah secukupnya. Yang seorang mengira bahwa insya Allah makanannya akan habis. Kalau misalnya setelah dia makan kurang, ya silakan tambah. Itu caranya. Bukan kemudian mengambil langsung banyak, baru makan setengah, sudah terasa kenyang oleh dia, lalu yang lebihnya kadang-kadang dibuang. Karena zaman kita ini banyak orang jahil yang tidak ngerti tentang agama, tentang din dan adab-adab Islam. Ya, tidak sembarang orang mau makan sisa orang lain. Ya, kecuali orang yang ngerti agama, orang yang ngerti sunnah. Tapi orang-orang umum tidak. Ya, orang-orang umum awam, ya, apalagi yang tidak pernah atau jarang belajar agama, itu cenderung, ya, berperilaku tabdzir. Sehingga makanan-makanan yang lebih, ya, yang tersisa padahal masih bisa dimakan, yaitu kebanyakan dibuang. Ya. Nah, oleh karena itu seorang ketika makan ambillah secukupnya. Ya. Kalau misalnya kurang, tambah. Sehingga tidak tabdzir, tidak terbuang makanan itu. Tapi intinya dari pembahasan dalam bab ini adalah kita dianjurkan makan betul-betul sampai habis, dan dianjurkan menjilati, membersihkan jari jemari kita dengan masukkan di mulut kita. Dan ini banyak manfaatnya. Ya, sebagaimana penelitian ilmu pengetahuan. Ya, walaupun kita lakukan itu bukan karena penelitian ilmu pengetahuan. Kita melakukan satu sunnah Nabi SAW karena sunnah Nabi SAW. Bukan karena penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Penemuan-penemuan ilmu pengetahuan itu sekedar sebagai pengetahuan saja, sebagai informasi. Tapi yang menjadi dasar kita ketika melakukan satu sunnah, karena itu adalah sunnah Nabi SAW. Ya, sebagaimana dalam penemuan-penemuan tentang adanya zat, ya, di jari jemari ini yang membantu pencernaan. Ya, ada bakteri yang membantu pencernaan. Makanya kita dianjurkan menjilati jari jemari itu untuk membantu pencernaan. Itu penemuan. Tapi kita bukan karena penemuan. Kita lakukan sesuatu karena itu ajaran, karena itu tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena banyak sekarang di zaman kita ini penemuan-penemuan baru, ya, yang kemudian diinformasikan di medsos, kemudian dibanggakan. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Ya, menurut ilmu pengetahuan. Ya, maka kita mengatakan tidak. Ini sunnah Nabi SAW yang kita lakukan karena itu ajaran beliau. Adapun pengetahuan itu informasi. Ya, jika itu benar, alhamdulillah kita telah melakukannya karena kita melakukannya dalam rangka mengikuti sunnah Nabi SAW. Ya, bukan karena yang lainnya. Baik. Hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah ta'ala
Dalam bab ini yang pertama hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum ta'aman, apabila salah seorang di antara kalian makan suatu makanan, fala yamsah asabi'ahu, maka janganlah dia melap, membersihkan, ya, ibarat dengan tisu, membersihkan tangannya, ya, hatta yal'aqaha, hingga dia menjilati jari jemari itu, ya, au yul'iqaha, atau dijilatkan pada orang lain, mungkin anaknya atau istrinya, ya. Hadis ini muttafaqun alaih, ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahihnya. Karena di sini telah pernah kita bahas, ya, ini menunjukkan tentang di antara adab-adab dari makan dengan bersih sampai bersih, ya, dan Islam telah mengajarkan itu semuanya. Bukan karena misalnya di zaman kita ini mencuci tangan setiap saat karena ada yang corona. Islam sudah mengajarkan kebersihan semenjak 1400 tahun lebih yang lalu, ya, sudah diajarkan oleh Islam, ya, bukan hal yang baru, ya. Nah, ini yang harus kita yakini, harus kita renungkan, ya, tentang kesempurnaan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah dia tidak membersihkan dengan serbet atau tisu, tidak membersihkan jari jemarinya sehingga dia menjilatinya, ya, atau dia berikan pada orang lain, yaitu mungkin kerabatnya, orang yang dekat dengannya, ya. Jadi itu hal-hal yang ada pada kehidupan manusia, ya. Baik, hadis ini menjelaskan pada kita tentang bantahan kepada orang-orang yang akal mereka telah terpengaruh oleh yang mempengaruhi mereka sehingga merusak akal mereka dalam hal ini. Lalu mereka menilai bahwa perbuatan ini adalah perbuatan yang kotor, perbuatan yang kata mereka jorok, ya. Hasya wa kalla, ya. Ini tidak benar. Apa yang diucapkan, apa yang dituduhkan pada Islam, sesuatu yang tidak benar. Justru adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling benar, ya, dan itulah yang terbaik. Di sanalah ada hikmah diketahui ataupun tidak diketahui oleh manusia, ya. Yang jelas bahwa agama ini adalah ittiba', mengikuti, bukan ibtida', bukan mengada-ngadakan yang baru dalam agama ini, tapi mengikuti apa yang diajarkan, ya, dan dituntun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'aitu, aku melihat, yakni dengan mata kepalaku, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi'a, aku melihat Rasulullah sallallahu makan dengan 3 jarinya. Fa idza faragha, kalau sudah selesai makan, la'iqoha, beliau menjilati 3 jari itu, ya. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, ya. Jadi ini juga di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang makan dengan 3 jari, yaitu menunjukkan makannya sedikit, ya, makannya sedikit. Dan tentu di sini yang dimaksud juga makanan bisa dimakan dengan 3 jari. Ya, beliau SAW makan gandum, kurma, ya. Adapun makan yang memang memerlukan bejana, harus minum, ya beliau minum, ya. Jadi kita harus betul-betul paham tentang masalah ini, ya. Makanan mereka di zaman dahulu itu adalah makan yang memang seperti gandum, kemudian ada susu yang dijemur, ya, al-aqid, ya, ada kurma dan yang lainnya. Dan di sini Nabi SAW disebutkan makan dengan 3 jari beliau. Kalau selesai makan beliau yang menjilati jari jemari tersebut yang digunakan untuk memakannya. Ini
di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu hikmah dari makan yang 3 jari ini adalah untuk yakni makan secukupnya, tidak berlebihan. Ya. Kadang-kadang ada yang makan sampai tidak bisa bangun dari tempat duduknya, saking banyaknya makan. Ya. Orang kalau banyak makan itu bisa jadi orang yang bodoh. Pikirannya hanya ke makan. Ya. Daya fikirnya semakin berkurang karena yang dipikirkan hanya perut. Oleh karena itu Islam menyuruh kita makan secukupnya. Kulu washrabu wala tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, dan jangan berlebihan. Karena sungguhnya Dia Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang israf, yang berlebihan. Itu kaidah penting ya di dalam pola makan. Ya, pada hakikatnya setiap makan yang halal, makan yang baik, kita tidak diharamkan makannya, dibolehkan makan. Yang dilarang adalah berlebihan. Yang dilarang adalah berlebihan. Ya, jadi kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah dan minumlah dan jangan kalian berlebihan. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi meletakkan suatu pada tempatnya. Baik kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian satu hadis lagi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i was sahfah wa qala innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan untuk apa? Yakni menjilati jari jemari itu dan membersihkan betul bejana tempat kita makan. Artinya makanan-makanan yang ada di bejana itu yang kita makan, kita habiskan betul. Ya. Lalu beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah." Sesungguhnya kalian tidak mengetahui keberkatan itu di mana letaknya pada makanan kalian. Makanya beliau menyuruh kita untuk makan sampai habis. Supaya makanan itu betul-betul yang berkah, semua masuk dalam perut kita. Itu keberkahan tersebut. Ya, ini di antara hikmah dari makan dengan sampai habis, sampai bersih, agar kita mendapatkan keberkatan dari makanan itu. Dan hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang dianjurkannya, yakni menjilati jari jemari setelah kita makan, dan tidak boleh menggampangkan, tidak boleh meremehkan makanan-makanan yang sisa, yang masih ada di piring. Kadang-kadang masih ada 2-3 biji nasi yang ada di piring, habiskan semuanya itu. Jangan dibiarkan. Ya, tapi dihabiskan. Karena bisa jadi disitulah keberkatannya. Disitulah keberkatannya. Baik kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Ya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah masih pada adab-adab dalam makan dan minum. Ya, sehingga pada pertemuan akan datang insyaallah ta'ala juga kita akan masih melanjutkan bab ini dengan sejumlah hadis-hadis Nabi SAW yang mengajarkan kepada kita di antara adab-adab ketika makan dan minum. Semoga kita melaksanakan Islam ini dari yang masalah yang paling besar, akidah, tauhid, dan yang lainnya, sampai kepada masalah yang mungkin dianggap kecil oleh sebagian manusia, yaitu adab-adab dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita berupaya untuk masuk dalam Islam ini secara kafah, sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, udkhulu fis silmi kafah, masuklah kalian dalam Islam secara menyeluruh, secara menyeluruh. Demikian aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ya, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita cukupkan kajian kita pada kesempatan yang baik ini, dan kami haturkan jazakumullah khairan atas perhatian antum sekalian dalam kajian ini. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Aku qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.